pihak kepolisian ada kode etik. Di sana pihak kepolisian itu sudah status dari putus, mungkin yang berikutnya masih dalam proses sidang kode etik. Ini membuktikan apa? Di sini ada membuktikan ketidakprofesionalan gitu loh, cara menahan seseorang. Rasa kecewa Noto Joko meminta keadilan dan pengembalian nama baiknya tidak bisa diperoleh. Pasalnya Noto Joko kalah dalam persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Batam. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Yudit Irawan, SHMH, memutuskan menolak seluruh tuntutan pemohon yaitu Noto Joko dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Kuasa hukum Noto Joko Jos Magensi Simbolon SH mengatakan, "Saya tidak habis pikir dengan keputusan hakim. Apabila kita simak pembacaan putusan hakim tadi, bahwa ekspesi atau sanggahan jawaban dari gugatan Prapit kita itu pun ditolak hakim." Terima kasih, selamat sore. Ada kejanggalan di sini dari pembacaan putusan tadi oleh hakim yang tunggal, di mana eksepsi dari kepolisian pun tergugat ini adalah ditolak seluruhnya, eksepsi dari kepolisian. Kemudian masuk dalam permohonan gugatan kita, kesimpulan kita, hakim juga membacakan menolak seluruh dalil-dalil yang kita mohonkan ke pengadilan, di mana alasannya adalah sudah sesuai prosedur yang dilakukan oleh kepolisian. Sementara tadi dibilang menolak semua dalil-dalil dari eksepsi dari kepolisian. Nah, jadi ambigu maksudnya Bang? Iya, ini seperti yang mana gitu loh maksud saya, yang mana yang mau kita ikutin dari pembacaan dari putusan itu. Sementara sudah terang benderang bahwasanya SP3 sudah ada, SP3 diterbitkan, itu batas masuknya, itu batas ganti rugi itu menurutku adalah batasnya itu setelah putusan ingkrah seperti ini 3 bulan jaraknya. Nah, itu baru masa kadaluarsa. Jadi kalau masa SP3 keluar dihitungkan hingga sampai tuntutan atau gugatan, tidak ada dalam KUHP itu. Tidak. Yang ada adalah setelah putusan pengadilan 3 bulan berikutnya baru kita pohonkan lagi hasil putusan itu untuk ganti kerugian. Nah, itu baru kalau lewat masa 3 bulan baru kadaluarsa. Ini tidak. Nah, ini tadi yang masalah yang ditolak oleh hakim. Masalah rehab pun menurut putusan itu SP3-nya itu sudah memberikan rehabilitasi gitu. Sementara harusnya hakim menggali. Ini kan ada masih proses, dalam arti di pihak kepolisian ada kode etik. Di sana pihak kepolisian itu sudah status dari putus, dan mungkin yang berikutnya masih dalam proses sidang kode etik. Ini membuktikan apa? Di sini ada membuktikan ketidakprofesionalan gitu loh, cara menahan seseorang, warga negara. Nah, oleh karena itu hakim misalnya harus membuka mata hatinya gitu loh. Ini ada kejanggalan di sini, ada acara yang dilanggar oleh para penegak hukum gitu. Kalau demikian, misalnya harus putusan ini lagi menjadi menjadi tidak kondusif lah, tidak baik, contoh baik putusan-putusan pengadilan kita ke depan. Berarti penegak hukum atau kepolisian sesuka-suka hati boleh tahan orang, lalu keluar dari SP3 sampai proses dari putusan pengadilan. Lalu putusan pengadilan mengatakan sudah sesuai diputus. Sebab pra-peradilan ini tidak bisa lagi kita banding. Nah, itu tidak ada lagi upaya hukum lain kalau sudah putus seperti ini. Nah, ini yang patut disayangkan. Seharusnya yang mulia jernih, artinya melihat ini hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh badan negara atau institusi negara. Nah, institusi negara itu apa? Ya, Polri yang pelaksananya. Hakimnya tadi siapa Pak? Hakimnya tadi hakim tunggal oleh Pak Yudit Irawan. Dibantu sama Ibu Lili sebagai PP-nya dan cara pengganti. Nah, ini mungkin jadi contoh atau contoh yang kurang baik lah untuk dua kondisi kita mencari keadilan di Republik ini, khususnya di Batam, Pengadilan Negeri Batam. Harusnya ini ada terobosan baru sebenarnya dibuat oleh hakim. Ternyata tadi sama-sama kita dengar eksepsinya ditolak dari Polda, kita pun petitum kita ditolak oleh yang mulia. Gitu. Oke, Bang. Oke, makasih Bang.